Oke, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Ya, kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang satu ini sudah kaya raya, tapi malah ingin miskin. Siapa ya? Makanya, terus ikuti kisah sahabat Rasulullah di sini. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Kisah sahabat Nabi Muhammad perlu kita ketahui sobat, sebab berbagai amalan para sahabat ini bisa menjadi teladan bagi kita. Berkat amalan istimewa, para sahabat Nabi ini juga mendapat jaminan masuk surga sobat surga. Perkembangan Islam sampai saat ini berkat dedikasi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, disertai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan baik sejarah, akidah, dan tafsir. Tentunya semua itu tidak terlepas dari peran sahabat yang senantiasa memberikan dukungan terhadap perjuangan Islam yang hingga kini diterima oleh masyarakat. Siapa sih Abdurrahman bin Auf? Pernah mendengar tentang seseorang sahabat Nabi, pedagang, pandai berbisnis, kaya raya, tapi ingin miskin, selalu gagal? Dialah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, nama aslinya dulu adalah Abdul Amr. Ia berasal dari Bani Zuhrah, sebuah suku besar Quraisy yang sama dengan suku asal Siti Aminah sobat, ibunda Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW, yaitu lahir pada tahun 580 Masehi, tepatnya di Mekah, Arab Saudi. Dan beliau adalah anak dari ayahnya, yaitu bernama Auf bin Abdu Auf bin Abdul Haris bin Zahra, dan ibunya bernama Safiyah. Sobat surga, Abdurrahman bin Auf ini dikenal memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Meski berlimpah harta, namun ia hidup amat sederhana. Ia juga tak pernah perhitungan dalam bersedekah, hingga seluruh masyarakat Madinah merasakan bagian harta kekayaannya. Akan tetapi, tak sedikit pun ia memiliki hasrat akan kedudukan dan kekuasaan. Meski berusia muda, namun statusnya sebagai saudagar sukses menjadikan ia memiliki kedekatan dengan para pembesar Quraisy seperti Umayyah bin Khalaf dan Abu Bakar As-Siddiq. Sobat surga, hubungan yang dekat dengan Abu Bakar inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mudah menerima pintu hidayah. Selanjutnya, kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala sobat surga. Beliau adalah orang ke-8 masuk Islam, usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi Muhammad SAW. Beliau juga terkenal sebagai pembisnis ulung. Nah, diketahui harta Abdurrahman bin Auf ini mencapai 3.200.000 dinar, yang mana jika dirupiahkan nilai tersebut setara dengan 6.212.688 juta rupiah guys. Wow, ini sangat besar nominalnya sobat surga, sehingga aku yang baca, aku yang nyebutin aja itu merasa sulit sekali mengetahuinya. Dan juga ada lagi, Abdurrahman meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan seluruh istrinya yang berjumlah 4 orang memperoleh dari harga jual aset tersebut guys. Masya Allah, sungguh kekayaan yang sangat melimpah pada zaman Nabi, dan Abdurrahman ini terpilih menjadi orang yang paling kaya guys. Saat tiba di Madinah, era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong, seperak pun tidak dimilikinya.
atau mensaudarakan beliau dengan Sa'ad ibn al-Rabi', salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari dua orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau, yaitu Abdurrahman bin Auf. Namun, beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Oh ya, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih prinsip berdagangnya Abdurrahman bin Auf? Nah, aku melihat diriku, kalau seandainya aku mengangkat sebuah batu, aku akan mendapatkan emas atau perak. Abdurrahman bin Auf. Itulah perkataan Abdurrahman bin Auf yang sering disebutkan. Selain dikenal bergelimang harta, ahli sedekah karena menggunakan hartanya di jalan Allah, ia juga memiliki mental sebagai ahli dalam berdagang. Ingat ya perkataan dari Abdurrahman bin Auf itu. Dia selalu melihat bahwasanya jika ia mengangkat batu, dia akan mendapatkan emas ataupun perak. Oke sobat surga, meneladani sifat baik yang dimilikinya, yaitu sekaya apapun kita di dunia, ketika ajal menjemput dan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, hanya kain penutup tubuh saja yang melekat di tubuh kita. Sifat tawadu yang dimiliki Abdurrahman dipercaya untuk masuk ke dalam bagian sahabat Nabi untuk masuk surga. Tawadu di sini artinya sifat rendah hati ya guys. Dia tidak sombong, masya Allah. Sudah kaya raya, tidak sombong. Sungguh idaman kalau di zaman sekarang. Nah, sobat surga harus tahu juga nih, dengan ini Abdurrahman bin Auf masuk dalam catatan sejarah, yaitu merupakan sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya dan terkenal akan kegemarannya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jika menilik ke belakang, tentu saja hal tersebut tak jauh dari didikan ayahnya, Auf bin Abd Auf, tentang menepati janji dan mencintai sesama. Hingga nilai bijaksana, setia, dermawan terus melekat padanya ketika beranjak dewasa. Mengapa ia ingin jatuh miskin, sementara yang lain berharap seperti dirinya yang banyak harta? Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, kamu sekarang menjadi orang kaya, dan kamu akan masuk surga dengan merangkak. Pinjamkanlah hartamu kepada Allah agar lancar kedua kakimu." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Perlu kita ketahui sobat surga, kebanyakan orang senang mempunyai harta melimpah. Namun berbeda sekali dengan Abdurrahman bin Auf ini. Dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman bin Auf justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Sobat, begini nih," kata Rasulullah, "Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Kan sudah aku sebutkan tadi bahwa Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga dengan merangkak. Nah, ini Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang terlanjur kaya, sehingga sering disindir oleh Rasulullah bahwa Abdurrahman akan masuk surga dengan berjalan merangkak, ya kan? Para sahabat penasaran ketika mendengar perkataan Rasulullah ini. Kenapa dia masuk dengan merangkak, tidak seperti sahabat lainnya yang berjalan super kilat pada waktu masuk surga?
Rasulullah SAW menjawab, sebab dia terlalu kaya. Sobat Syurga, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan nyawanya demi tegaknya panji Islam. Setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa diambil dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Pertama, kedermawanan Abdurrahman. Dia adalah sahabat yang paling kaya, namun ia menjadikan kekayaannya untuk mendukung berkibarnya Islam. Singkatnya, Abdurrahman adalah pribadi yang zahid. Ia tidak silau dengan harta benda dunia. Saat hendak meninggal dunia pun, Abdurrahman menangis tersedu-sedu meratapi harta benda yang dimilikinya. Ia menyebut Mus'ab bin Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib lebih baik dari dirinya karena mereka berdua meninggal tanpa meninggalkan apapun. Sesungguhnya, aku takut bila aku menjadi orang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya hartaku, kata Abdurrahman bin Auf. Kedua, terus memperjuangkan Islam meski dijamin masuk surga. Masya Allah, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah, sudah dijamin masuk surga, sudah dermawan, sudah rajin sedekah. Apa sih kurangnya dari Abdurrahman bin Auf ini? Dan ia tetap mempertaruhkan jiwa dan raganya. Beliau juga tidak berleha-leha di dunia walaupun banyak sekali hartanya. Karena sudah dijelaskan tadi, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi paling kaya. Masya Allah, sobat surga. Siapapun yang kaya harta, tapi jangan lupa kaya hati. Sepertinya apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf selalu mengarah pada kebaikan baginya di dunia maupun untuk bekalnya di akhirat. Kunci-kunci kebaikan itu seolah sudah melekat dalam dirinya. Semoga apa yang saya ceritakan di atas untuk sobat surga bisa menjadi bahan renungan sekaligus penyemangat pada kita semua, terutama kita yang akan berusaha ataupun berdagang untuk mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tentunya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat surga, sampai ketemu di lain waktu.